Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, Pak. Oh baik, terima kasih sudah menyempatkan ataupun meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kita, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 atau FDS. Oke, selamat datang di tempat yang kita cintai ini. Pada kali ini kita akan membahas pertemuan kita mengenai materi modul 3 tentang perlindungan anak, sesi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Oke, kita akan langsung membahas ini tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Oke, muncul pertanyaan dari saya. Apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Atau mungkin ibu dengar bahwa banyak anak-anak mungkin di sekitar ibu tinggal itu masih ada anak-anak yang masih ditelantarkan, terutama mungkin jangan sampailah terhadap anak-anak KPM. Pernah mendengar? Pernah, Pak. Oke, pernah mendengar. Oke, ibu tahu enggak apa istilah dengan penelantaran? Penelantaran? Tahu? Oke. Menelantarkan anak. Oke. Menelantarkan? Menelantarkan, tidak menjaganya dengan baik, membiarkannya saja. Oke, ada lagi? Ada lagi, Bu? Itu. Oke. Jadi saya simpulkan, penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Maka sebab orang tua ketika dia melalaikan kewajiban, kemudian tidak melaksanakan tugasnya atau kewajibannya untuk menyediakan kebutuhan yang wajar terhadap anaknya, mulai dari jasmani, rohani maupun sosial, yang seperti ini sudah termasuk dari menelantarkan. Oke, berikut kita akan mendengarkan berkaitan dengan hal ini. Mungkin saya akan bacakan cerita. Ada cerita tentang anak telantar. Yaitu kejadiannya sesuai dengan buku pintar kita berkaitan dengan penelantaran. Itu ada cerita yang sangat menyedihkan. Bisa ibu saya bacakan atau ibu membacakan atau saya membacakan? Bapak yang bacakan, saya mendengarkan aja. Oke, saya membacakan. Oke, suatu cerita, ada seorang ayah, itu ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketika adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupkan ketiga adiknya, karena Tasripinnya adalah kakak yang tertua. Kalau dia berangkat ke sawah yaitu pada pukul 7 pagi dan pulang 12 malam, berarti dia seharian. Kemudian kadang sehari dia dapatkan 30.000 sampai 40.000 penghasilan per hari. Itu digunakan untuk beli beras, sayur, sisanya nanti untuk jajan adiknya. Jelas bocah ini kalau dia sudah bekerja akan terjadinya putus sekolah. Oke, pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasakkan nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun juga bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya. Dia mengajak adiknya sholat dan mengaji di musola di depan rumahnya. Oke, cerita yang singkat ini dapat kita ketahui
eh, apa namanya, apa yang seharusnya apa pekerjaan dan tanggung jawab Tasripit dalam menghidupi adik-adiknya dalam cerita tersebut. Petani, dia ke sawah. Oke, apakah ini tidak ada tanggapan atau respon dari keluarganya? Apa seharusnya kerabat ini dia lakukan terhadap cerita ini? Bisa Ibu gambarkan mungkin pendapat Ibu, karena mungkin anak ini ibunya sudah meninggal, ayahnya pergi bekerja ke Kalimantan, dan mereka tidak ada yang mengurusi anak ini telantar. Seharusnya keluarganya bantu dia. Bagus, seharusnya keluarga harus membantu, karena ini termasuk penelantaran. Ini yang tidak boleh terjadi di daerah kita, terutama KPM yang memang domisili dimanapun dia berada. Oke, berarti keluarga atau kerabat harus peduli, terutama ayahnya yang bekerja di Kalimantan. Meskipun dia hanya sekedar mencari uang, dia juga harus memberikan waktunya. Kalau bisa dia bisa menabung, kalau sempat dia punya tabungan, pulang secepatnya dan harus mengurusi anaknya. Nah, anaknya masih kewajiban dan tanggung jawabnya. Kewajiban dan tanggung jawab itu tidak hanya berupa uang diberikan, tapi juga kasih sayang dan perhatian. Dia harus memberikan secara wajar dan baik, terutama kewajiban dia harus memberikan kebutuhan dasar anak jasmaninya. Pertama, dia butuh kasih sayang dan fisik berupa adanya orang tua di sampingnya untuk dibelai, untuk bersama bermain, dan juga rohaninya. Anak-anak harus dibimbing sholat, anak-anak harus dibimbing ngaji, dan hal-hal positif lainnya. Serta di sosial, anak-anak diajak untuk ada acara-acara sosial, mungkin acara di luar rumah, mungkin di masyarakat, di masjid, mungkin ada yang meninggal, diikutsertakan di acara-acara sosial lainnya. Berarti orang tua harus memberikan tanggung jawab dan kebutuhannya terhadap anak. Oke, jadi dalam hal ini kita simpulkan, sebagai orang tua, ketika dia menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan yang wajar seperti makan, minum, fisik, jasmani, rohani, kasih sayang, kemudian perhatian, kemudian juga kepedulian dan sosial. Anak-anak juga harus ikut serta dan butuh teman dan pergaulan di masyarakat. Hal-hal seperti ini banyak tidak terjadi di masyarakat? Banyak, Pak. Banyak. Bagaimana tanggapan orang-orang yang memang terjadi seperti ini? Pokoknya ada keluarganya, anak terlantar, apakah ada mungkin respon dari keluarga? Sebagian ada, sebagian tidak, Pak. Oke, ini menjadi permasalahan di tempat kita. Solusinya memang butuh kerjasama yang kuat antara keluarga, kerabat, masyarakat, dan juga pemerintah. Dalam hal ini untuk penelantaran anak termasuk program Keluarga Harapan ini tidak bisa disia-siakan. Mereka harus harus diambil, dan mereka harus dijaga, dicari mungkin keluarga yang dekat. Solusinya saya sebagai pendamping sosial, nanti mereka sama-sama dibantu oleh keluarga, dan ayahnya suruh pulang seperti cerita Tasripit tadi, ayah pergi bekerja ke Kalimantan. Oke, sampai situ dulu. Sudah paham apa disebut telantar kan? Sudah, Pak. Oke, yang disebut dengan penelantaran adalah tidak memberikan tanggung jawab kepada anak kebutuhan dasar jasmani, rohani, dan sosial. Terima kasih sudah paham. Mudah-mudahan nanti berguna bagi kita, terutama ibu KPM terhadap anak-anaknya. Jangan sampai terjadi anak ditelantarkan. Uang yang diberikan agar anak bisa sekolah. Jadi usia sekolah itu anak harus sekolah, jangan diberikan pekerjaan. Kalau sudah memanfaatkan keuntungan itu dinamakan eksploitasi, artinya mengambil untung. Selanjutnya di sini akan terlihat di flip chart itu kenapa anak-anak itu tidak boleh ditelantarkan. Ini akan berakibat, yaitu akibatnya sangat fatal. Pertama sekali akibatnya di flip chart, ibu bisa lihat putus sekolah. baca
kurang gizi, terus celaka, luka, sakit, digigit binatang, Terus? sering ketakutan atau tidak berani, Terus? kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, oke. susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Oke, artinya anak tidak boleh terlantarkan karena akibatnya sangat fatal terhadap perkembangan dan juga masa depan anak. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara penelantaran? Yang pertama sekali harus memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Ini untuk siapa ya? Untuk anak, Untuk anak. Siapa yang melakukan wajib orang ini? tua. Orang tua. Selanjutnya meluangkan waktu untuk bersama anak. Artinya waktu mungkin bekerja diatur dengan sebaik mungkin agar ada waktu untuk bersama anak. Itu juga termasuk kewajiban cara mencegah penelantaran anak. Yang ketiga, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Kemudian mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh lakukan, memperhatikan pergaulan anak, kemudian memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak keluarga atau kerabatnya dapat dipercaya pada orang tua. Ini yang tadi. Cari keluarga yang terdekat, jangan dibiarkan. Karena mungkin mereka adalah keluarga terdekat, harus peduli terhadap keluarga. Kemudian menitipkan anak di tempat penitipan anak. Ini juga tidak boleh juga. Karena sesuatu yang dititipkan belum tentu bisa dipercaya. Kemudian mengonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat, penyedia layanan misalnya guru ngaji, bidan, dan terutama mungkin pendamping sosial seperti saya. Kemudian bawa anak ke tempat kerja. Jika ada mungkin fasilitas yang aman bagi anak, bawa anak bekerja. Cari tempatnya yang bisa untuk anak bermain. Jadi anak ada yang dijaga di pamong. Kemudian konsultasi dengan pendamping. Artinya sama-sama kita mencari solusi. Oke. Begitu juga dengan pengertian eksploitasi anak. Jadi eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun immaterial. Contohnya yang tadi, yaitu mungkin pemanfaatan tubuh anak, pemanfaatan kepelosan dan keluguan anak, pemanfaatan tenaga. Itu seperti cerita Tasrifin tadi. Dia tidak ukurannya usianya sekolah tapi disuruh bekerja. Jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.